Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep asuhan keperawatan sistem pernafasan dari mata kuliah keperawatan gawat darurat 1 dengan dosen pengampu Nurse Padilla SKep MKep. Oh iya, sebelumnya kenalin ya, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Fenty Ramadhani, Denisa Anggraini, dan Bunga Lestari. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Pengertian sistem pernapasan. Pernapasan atau respirasi adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen serta menghembuskan udara yang banyak mengandung karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi keluar dari tubuh. Pengisapan udara ini disebut inspirasi dan menghembuskan disebut ekspirasi. Untuk memahami sistem pernapasan secara utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernapasan, yakni anatomi sistem pernapasan. Next slide ya. Anatomi sistem pernapasan. Yang pertama, rongga hidung. Udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Nah, selain itu, udara juga akan dihangatkan dan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis, sehingga menutupi glotis. Glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju ke lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring, yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara. Suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak suara menegang atau kontraksi, yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar. Nah, suara tinggi dihasilkan dari pita-pita yang terentang erat dan bervibrasi sangat cepat, sedangkan suara rendah dihasilkan dari pita-pita yang terentang tidak erat dan vibrasi secara lambat. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea hingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Nah, mukus ini berfungsi untuk merangkap debu, polen, dan kontaminan-kontaminan kecil lain yang lolos dari rongga hidung. Berdenyut dan bergerak seperti ombak, menggerakkan mukus ke atas faring. Tempat mukus tersebut akan ditelan atau dibuang sengaja melalui mulut. Proses ini dinamakan eskator mukus. Dari trakea, selanjutnya terdapat 2 cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut
alveolus, yang merupakan kantung udara di ujung bronkiolus. Oksigen dari udara yang masuk alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli, sedangkan dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju rongga untuk udara dikeluarkan dari tubuh melalui mekanisme ekspirasi. Selanjutnya yaitu fisiologi sistem pernapasan. Fungsi utama dari sistem pernapasan yaitu pertukaran gas atau sirkulasi, yakni oksigen atau O2 bergerak masuk dan CO2 atau karbon dioksida bergerak keluar. Selanjutnya, fungsi sekunder. Yang pertama, regulasi pH. Yang kedua, pengendalian suhu udara. Yang ketiga, eliminasi air. Yang keempat dan yang terakhir adalah fungsi bicara. Terakhir, kita masuk pada gangguan sistem pernapasan atau penyakit pada sistem pernapasan. Yang pertama ada faringitis, yaitu peradangan pada selaput lendir yang melapisi bagian belakang tenggorokan atau faring. Yang kedua, asma, yaitu salah satu jenis penyakit yang ditandai dengan penyempitan dan peradangan saluran pernapasan yang mengakibatkan sesak nafas. Yang ketiga, influenza atau flu, merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus yang dapat menyerang hidung. Yang keempat, ada sinusitis, merupakan peradangan pada dinding sinus yang merupakan rongga kecil berisi udara dan terletak pada struktur tulang wajah. Gangguan atau penyakit yang kelima yaitu tuberkulosis atau yang sering disingkat TBC, merupakan penyakit menular yang menyebabkan masalah kesehatan terbesar kedua di dunia setelah HIV. Selanjutnya ada pneumonia, yaitu peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi. Yang ketujuh ada difeteri, merupakan suatu infeksi yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheri yang menyerang selaput lendir pada hidung dan tenggorokan serta dapat memengaruhi kulit. Dan yang terakhir ada kanker paru-paru, yaitu suatu kondisi di mana sel-sel tumbuh secara tidak terkendali di dalam paru-paru, organ yang berfungsi untuk menyebarkan oksigen ke dalam darah serta menghirup nafas dan membuang karbon dioksida saat menghela nafas. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.